Tahun sejak pernikahan kami, ketika suamiku Rendra harus berangkat ke Malaysia untuk proyek jangka panjang. Kami tinggal di rumah keluarga di pinggiran Bandung, sejuk dengan taman melati. Bersama kami tinggal ayah mertuaku, Pak Surya, hampir 65 tahun, tubuh tegap, rambut beruban rapi, sopan seperti pria lama. Minggu-minggu pertama aku canggung banget. Berbagi rumah dengan pria meskipun sepuh bukan hal mudah. Tapi lambat laun, aku mulai nyaman. Pak Surya baik hati, perhatian, dan lucu. Setiap pagi aku pilih pakaian dengan hati-hati. Hari ini kebaya kutu krem dengan batik coklat muda, selendang tipis, rambut disanggul rendah, sepatu flat bordir. Pak Surya selalu memperhatikanku ketika aku lewat. Di dapur, matanya mengikuti gerakanku dengan senyum terima kasih. Kadang dia bilang letak bumbu, kadang cuma duduk diam dengan bantal pemanas. Sari, panggilnya ketika aku mencuci piring, bisakah kamu membantu saya nanti, seperti kemarin? Aku tahu maksudnya. Sudah 3 minggu aku bantu suntik insulin dan cek gula darah. Dia diabetes tipe 2, harus dicek sampai 10 kali sehari. Awalnya dia malu, tapi lama-lama jadi ritual. Aku keluarkan alat, bersihkan jari dengan alkohol, tekan jarum lembut. Dia memejamkan mata. Aku juga. Seolah itu sesuatu yang intim, lebih dari perawatan. Hari itu pertama kalinya, tangannya menahan tanganku lebih lama. Hangat, lembut. Aku berpikir, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Lalu pura-pura tidak tahu. Malamnya, dia panggil lagi. Sari, sekali lagi sebelum makan malam. Kamu tidak keberatan kan? Aku mengangguk. Dia duduk di kursi rotan. Aku berlutut di depannya. Matanya menatapku dengan perhatian yang dalam. Melihat wajahku, tali bahu, lekuk leher. Kamu seperti malaikat, Sari. Entah bagaimana aku tanpamu. Katanya pelan. Aku mengalihkan pandangan. Pak Surya, saya senang membantu, sungguh. Dia hanya menghela nafas, berat tapi lega. Udara di ruangan jadi tegang, padat seperti sebelum badai. Sampai sini dulu ya, biar kayak ada irama bacaan. Kalau mau... Oke deh, lanjut ya. Nada sedikit lebih pelan, penuh kebingungan. Keesokan harinya, semuanya terulang. Namun, kini ia mulai memanggilku lebih sering di malam hari. Aku lelah, tapi tak bisa menolak. Ia semakin sering memuji ketelitianku, kesabaranku, kelembutan tanganku. Kadang aku menangkap diriku sengaja memilih kebaya dengan kain lebih tebal, tapi kerah lebih rendah, atau kain jarik yang sedikit transparan di bawah cahaya lampu. Kenapa? Entahlah. Mungkin karena ingin diperhatikan. Mungkin karena kesepian. Suatu pagi aku keluar dari kamar mandi dan mendapati Pak Surya berdiri di ambang pintu seolah tidak sengaja. Pandangannya melintas di leherku yang basah, hanya handuk yang menutupi dadaku. Maaf, tidak tahu kamu belum berpakaian, katanya. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Bapak kan tidak sengaja. Tapi sejak hari itu, aku merasakan ada yang berubah, dan itu membuatku sedikit gelisah. Seminggu berlalu. Semuanya tampak seperti biasa, tapi dia lebih pendiam. Bahkan saat cek gula darah, ada rasa malu di matanya, seolah takut merusak benang tipis di antara kami. Sari, bagaimana kalau malam ini tidak usah? Tanyanya hati-hati. Kenapa? Tanyaku heran. Supaya kamu istirahat, kamu capek. Aku merasa tusukan perasaan. Apakah dia tidak ingin aku menyentuhnya lagi? Atau apakah dia merasakan apa yang aku rasakan? Aku bingung. Hari itu aku sengaja memilih kebaya encim warna hijau pucat dengan motif bunga kecil, kerah rendah berbentuk perahu, dan kain yang memeluk pinggang. Rambutku kubiarkan terurai. Dia pernah bilang suka rambut panjang. Ketika aku membawa alat kepadanya, pandangannya bertahan sejenak di pergelangan tanganku. Kamu sangat cantik hari ini, Sari, katanya. Jawabku terlalu cepat. Aku duduk di sampingnya seperti biasa. Tapi kali ini ia meletakkan tangannya di lututku, lembut, hangat. Untuk menjaga keseimbangan, katanya,
tapi jari-jarinya bergerak sedikit. Tidak memaksa, tidak kasar, cuma kelembutan. Aku membeku. Jantungku berdegup di telinga. Alatnya berbunyi, angkanya normal. Tapi kondisiku tidak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran kusut. Tubuh terasa panas dengan getaran aneh. Aku mengingat bagaimana ia menatapku, bagaimana jari-jarinya menggenggam, bagaimana ia menahan napas dalam-dalam. Apakah itu kebetulan? Apakah aku menginginkan ini? Pagi berikutnya, ia tegang. Tidak menatap mataku. Pemeriksaan berlangsung dalam diam. Hanya saat keluar, ia menangis.